Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Elis Novalistiana, salah satu pengampu produktif keperawatan di SMK Farmasi Pasundan Kawali. Keberadaan saya di sini, saya mengisi salah satu materi pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMK Farmasi Pasundan Kawali dengan materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai sekolah sehat AKB dan PHBS di lingkungan sekolah. Dari judul materi yang akan saya paparkan, sudah pasti ini menyangkut kepada rencana ke depan yang akan atau yang harus kita lakukan untuk mewujudkan sekolah sehat pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka, adaptasi kebiasaan baru yang tentu tidak bisa terlepas dari wajib dilaksanakannya PHBS di lingkungan sekolah. PHBS itu merupakan perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan sekolah. Seperti halnya yang ada di slide, di sini di bagian kiri itu ada adaptasi kebiasaan baru di sekolah yang insya Allah beberapa waktu ke depan mudah-mudahan kondisi bumi kita semakin membaik sehingga kita bisa kembali melakukan pembelajaran tatap muka dengan AKB. Kemudian pada pelaksanaan AKB tersebut tentu moto aku sehat, sekolahku sehat, prestasiku meningkat itu harus tetap berjalan, harus tetap tercapai dengan teknik apa? Tekniknya itu tadi. Tekniknya kita wajib melakukan PHBS di tatanan sekolah. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke dalam pembahasan inti mengenai AKB dan PHBS, di sini ada pendahuluan terlebih dahulu, kemudian saya paparkan mengenai apa itu PHBS. Sebelumnya kita harus mengenal dulu ya. Sebetulnya pada realitanya memperkenalkan dunia kesehatan pada anak-anak di sekolah itu tidak terlalu sulit. Dikarenakan pada umumnya setiap sekolah itu tentu sudah memiliki kesehatan sekolah atau biasa dikenal dengan istilah UKS. Kemudian pengertian UKS itu kalau dijabarkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 719, di sana dipaparkan bahwa UKS adalah usaha untuk membina dan mengembangkan kebiasaan serta perilaku hidup sehat pada peserta didik usia sekolah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Kemudian, tentang kesehatan itu sendiri ditegaskan bahwa kesehatan sekolah itu diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan tinggi-tingginya atau setinggi-tingginya sehingga diharapkan dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Itu merupakan definisi atau deskripsi dari apa itu UKS ya, seperti itu. Kemudian UKS itu sendiri bertujuan untuk apa? UKS kenapa disangkut pautkan dengan PHBS? Nah, di sini saya juga menjabarkan bahwa UKS itu bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, maka dari itu di pendahuluan ini saya jelaskan dulu, saya paparkan dulu silsilah dari awal mula PHBS itu ada ya, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa PHBS itu tentu tidak terlepas dari UKS atau usaha kesehatan sekolah yang tentu saja sudah terbiasa ada dan terbiasa dilakukan di setiap jenjang pendidikan dari mulai tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan setingkat SMK atau SMA sederajat, seperti itu. Nah, setelah tadi memahami mengenai pendahuluan PHBS itu apa, di sini saya sekarang memaparkan untuk lebih fokus
terhadap PHBS di lingkungan sekolah. Nah, kita harus memahami dengan jelas apa itu PHBS sehingga nanti ke depannya kita itu bisa melaksanakan, merealisasikan sehingga bisa tercapailah tadi yang ada di judul, yaitu sekolah sehat, adaptasi kebiasaan baru. Nah, di sini untuk PHBS itu sendiri kita jabarkan satu persatu. Yang pertama mengenai pengertian. Pengertian PHBS itu apa? Nah, di sini sudah dijabarkan bahwa PHBS adalah sekumpulan perilaku. Perilakunya seperti apa? Perilakunya itu ada 8 indikator. Nanti akan saya jabarkan lagi di slide selanjutnya. Di sini sekumpulan perilaku yang terdiri dari 8 indikator yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran. Jadi yang berpartisipasi dalam mewujudkan PHBS ini tidak bisa satu pihak, tapi semua masyarakat yang ada di lingkungan sekolah yang terdiri dari peserta didik seperti halnya kalian, para siswa-siswi SMK Farmasi Pasundan Kawali, kemudian gurunya juga sama, tentu harus ikut serta untuk aktif mewujudkan PHBS dan masyarakat lingkungan sekolah, seperti itu. Dan semuanya bisa terrealisasi kalau memang berasal dari kesadaran sendiri ya, jadi bukan tanpa paksaan, seperti itu. Kemudian tujuan dari PHBS itu sendiri. Nah, PHBS ini ditujukan untuk apa sih? Nah, PHBS ini bertujuan untuk apa? Untuk menciptakan diri yang bisa membentuk kemampuan mencegah penyakit atau upaya preventif, kemudian meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang sehat. Nah, itu tujuannya. Jadi kita itu mewujudkan PHBS untuk apa? Secara realitanya agar kita itu mampu mulai dari mencegah suatu penyakit. Jadi tidak berperan dalam hal pengobatan, tetapi kita sudah action dari mulai pencegahan penyakitnya itu sendiri. Kemudian selanjutnya, sasarannya. Sasaran dari PHBS itu siapa saja? Tadi yang sudah dijabarkan di pengertian juga sudah tertera dengan jelas bahwa sasaran dari PHBS itu sendiri yang pertama adalah peserta didik. Kalau terfokus di kita ya siswa-siswi SMK Farmasi Pasundan Kawali. Kemudian guru-gurunya juga sama, ya seluruh dewan guru yang ada di lingkungan SMK Farmasi Pasundan Kawali tentu harus berperan serta aktif untuk mensukseskan PHBS di lingkungan sekolah. Kemudian siapa lagi sasarannya? Warga sekolah. Warga sekolah itu warga yang ikut berperan aktif dalam sekolah. Misalkan ada pekaryanya, kemudian ada satpamnya, kemudian ada petugas kantin dan lain sebagainya. Kemudian dan yang poin terakhir adalah masyarakat lingkungan sekolah. Tentu ketika lingkungan sekolah kita SMK Farmasi Pasundan Kawali bisa mewujudkan PHBS yang aktif, otomatis lingkungan sekolahnya pun nanti ikut mewujudkan atau ikut merasakan hasil dari peran serta aktif PHBS yang dilaksanakan di sekolah kita, seperti itu. Nah, baru setelah kita memahami PHBS itu apa, pengertiannya apa, tujuannya apa, sasarannya apa, setelah kita memahami baru kita mengerti, oh betul ternyata PHBS itu berpengaruh terhadap terwujudnya sekolah sehat, terutama pada masa sekarang, pada masa pandemi COVID-19. Jadi dalam masa pandemi seperti ini, cita-cita kita tetap ingin melakukan proses pembelajaran tatap muka dengan status sekolah sehat pada adaptasi kebiasaan baru. Nah, di sini bisa dilihat semuanya ya bahwa sekolah sehat itu diartikan menurut Departemen Kesehatan 2004 bahwa sekolah sehat adalah sekolah yang menyediakan akses pelayanan kesehatan. Sekolah sehat adalah sekolah yang menerapkan kebijakan dan praktik promosi kesehatan. Prokesnya itu tentu ya karena kita itu berupayanya dari bagian dari promotif dan preventif, promosi kesehatan dan pencegahannya, seperti itu. Kemudian ada juga dari para ahli yang mengungkapkan bahwa sekolah sehat adalah sekolah yang mampu menjaga lingkungan untuk meningkatkan kesehatan peserta didik, guru, warga, dan masyarakat lingkungan sekolah. Nah, ini ketika PHBS-nya sudah sukses, otomatis nanti sekolahnya akan menjadi sekolah sehat, terutama sekarang yang akan diberlakukan adaptasi kebiasaan baru, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya, tadi pada PHBS itu ada 8 indikator
Jadi perilakunya itu terdiri dari 8 macam tindakan yang wajib direalisasikan oleh seluruh warga sekolah, mulai dari siswanya, kemudian gurunya, kemudian warga yang ada di sekolah dan sekitar lingkungan sekolah. Apa saja? Ini ada di sini 8 indikator PHBS di sekolah. Ini khusus yang 8 poin ini merupakan poin yang wajib direalisasikan khusus di tatanan sekolah. Kalau tatanan rumah tangga, tatanan lingkungan kerja itu beda lagi ya. Kita terfokus kepada 8 indikator PHBS ini. Yang pertama itu tindakan apa yang harus kita lakukan? Mencuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir. Nah ini baik kondisinya itu sedang pandemi ataupun tidak pandemi, sebetulnya poin yang pertama ini dari zaman dahulu kalanya memang sudah wajib dilakukan. Karena mencuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir ini tidak hanya bisa mencegah paparan atau meminimalisir paparan virus COVID-19, tetapi sumber dari segala sumber penyakit itu adalah dari tangan kita. Ketika tangan sudah bersih, pengelolaan tangan itu mencuci tangannya selalu tepat waktu, setelah beraktivitas, sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum buang air besar, BAK, BAB semuanya, ketika dilakukan insya Allah akan menunjang terhadap derajat kesehatan setiap individu, seperti itu. Kemudian poin yang kedua, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Nah ini mengkonsumsi jajanan sehat itu kalau di masa tidak pandemi, biasanya di setiap sekolah itu termasuk di SMK Farmasi Pasundan Kawali biasanya dioperasikan kantin sekolah ya seperti itu. Tetapi di saat pandemi seperti ini kantin sekolah itu peraturannya memang di-off-kan dulu, jadi tidak berlaku kantin sekolah. Tetapi pada saat pandemi nanti ketika pelaksanaan AKB PTM, kalian itu wajib membawa jajanan sehat atau makan dan minum secara pribadi. Nanti dijelaskan pada slide selanjutnya ya seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga itu menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Nah, menggunakan jamban yang bersih dan sehat sudah pasti efeknya itu meningkatkan derajat kesehatan kalian, mulai dari proses pencegahan tentunya ya gitu. Menggunakan jamban yang bersih itu pengelolaannya seperti apa? Sudah pasti ketika kita melakukan buang air besar, buang air kecil, ataupun berwudu dan lain sebagainya, aktivitas di jamban itu tentu harus memadai dari segi kebersihannya. Jadi jangan sampai kita menggunakan jamban tidak disiram, kemudian tidak dicuci secara rutin daerah jambannya. Bahkan kalau sekarang sedang masa pandemi seperti ini, wajib dilakukan tindakan penyemprotan desinfektan ya seperti itu. Jadi itu juga merupakan salah satu indikator PHBS di sekolah. Kemudian selanjutnya poin yang keempat, olahraga yang teratur dan terukur. Tentu olahraga ini merupakan salah satu poin utama juga untuk menunjang derajat kesehatan seseorang. Jadi seseorang itu kan dikatakan sehat tidak hanya rohani, tapi jasmani dan rohani, fisik, jiwa, sosial, ekonomi itu termasuk ke dalam yang namanya kategori derajat kesehatan. Jadi olahraga yang teratur, terukur, kapan waktunya, kemudian seberapa lama dilakukannya, nah itu juga merupakan salah satu indikator PHBS di sekolah. Nanti biasanya dikoordinasi dengan guru PJOK biasanya kalau di sini ya. Kemudian poin yang kelima atau indikator yang kelima itu memberantas jentik nyamuk. Realisasinya dengan apa Bu? Seperti apa? Nah realisasinya untuk pemberantasan jentik nyamuk ini misalkan dengan pemeriksaan rutin di daerah-daerah yang memang memungkinkan untuk adanya genangan air. Contohnya pada penampung pot bunga atau alas pot bunga biasanya itu menimbulkan adanya genangan air, sehingga kalau tidak dicek secara rutin atau pembersihannya itu tidak berkala, biasanya nantinya menimbulkan kepada nanti timbulnya jentik nyamuk, sehingga nanti mengakibatkan apa? Mengakibatkan warga sekolah itu baik siswanya ataupun gurunya ataupun warga sekolah lainnya nanti bisa terpapar lagi penyakit, suatu penyakit, bisa demam berdarah, bisa malaria dan lain sebagainya. Dan penampung-penampung air lainnya seperti halnya pada bak mandi, ya, di toilet, di WC, di jamban, itu perlu diperhatikan kapan harus dibersihkan, kapan harus diganti airnya, seperti itu. Kemudian untuk indikator yang keenam, indikator yang keenam ini tidak merokok di sekolah.
Tidak merokok di sekolah tidak hanya diberlakukan untuk larangan bagi gurunya saja, siswanya juga sama, warga sekolahnya juga sama. Kenapa indikator tidak boleh merokok di sekolah ini ada dalam PHBS? Karena dari sisi kesehatan pun yang namanya merokok itu sebetulnya dari segi faedahnya itu sangat tidak ada. Ya, merokok itu tidak hanya merugikan bagi perokok aktifnya. Ya, bukan berarti yang tidak merokok itu tidak dirugikan tatkala kita berada di samping atau di lingkungan orang yang sebagai perokok aktif. Ya, perokok aktif sudah pasti tentu kerugiannya banyak banget, merusak sistem pernapasan, merusak organ jantung, merusak organ yang lainnya di seluruh tubuh itu bisa seketika rusak. Akibat apa? Akibat dari kebiasaan merokok. Kemudian di lingkungan sekitarnya, meskipun kita tidak berperan serta aktif dalam perokok aktif, tetapi jika kita menghirup asap rokok itu tentu kita statusnya menjadi perokok pasif. Kita juga sama, terdampak kerugiannya, kerusakannya juga sama, terutama pada sistem organ pernapasan. Sistem pernapasan pada saat pandemi COVID-19 seperti ini tentu menjadi hal yang memang wajib dijaga. Wajib dijaga, promotifnya, preventifnya kita itu harus aktif, jangan sampai kita itu berperan aktifnya sudah masuk kategori pengobatan tahap kuratif. Dan jangan sampai sudah masuk ke sana kita baru berperan aktif, tapi kita harus berperan aktifnya dari mulai tahap promotif dan preventif. Itu lebih bagusnya seperti itu. Jadi biasanya kalau di sekolah kami ya sudah terbiasa di lingkungan itu minim biasanya orang yang melakukan merokok baik perokok aktif ataupun perokok pasif biasanya diminimalisir kalau di lingkungan kita ya seperti itu. Insya Allah sehat, mudah-mudahan kalian pun siswa-siswi yang baru tidak ada yang statusnya sebagai perokok aktif terutamanya ya seperti itu. Jadi sebagai perokok pasif pun diupayakan dihindari ya. Kemudian poin indikator yang ketujuh. Yang ketujuh itu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Nah, ini merupakan poin yang inti juga dalam indikator PHBS. Kenapa? Karena dalam PHBS itu kalian itu masih dalam tahap tumbuh kembang. Tingkatan SD, SMP, SMA atau SMK itu kalian masih dalam tahap tumbuh kembang, sehingga masih perlu dilakukan tindakan pemantauan setiap bulannya. Jadi nanti bisa terkondisikan perihal status kesehatannya, status gizinya gitu. Jadi diupayakan ketika kita berada di lingkungan sekolah, terutama kita itu kebetulan basicnya adalah basic kesehatan, sehingga sangat tidak boleh ya ada status anak itu yang tersendat dari segi tumbuh kembangnya. Jadi harus berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya sesuai dengan usianya seperti itu. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Sebetulnya poin yang ke-8 ini tidak hanya diberlakukan pada indikator PHBS di sekolah, tapi semua tatanan kerja PHBS itu tentu poin nomor 8 ini tidak bisa dihilangkan. Dimanapun kita berada, sudah pasti kita itu wajib menjaga lingkungan ya. Karena membuang sampah tidak pada tempatnya itu tidak hanya merugikan dirinya yang membuang saja, tetapi sudah pasti orang-orang yang ada di sekitarnya pun ikut terdampak ya, mulai dari memungkinkannya nanti adanya agent-agent yang mungkin terpapar suatu penyakit, banyak lalat, banyak tikus ya. Kemudian kalau misalkan buang sampah kepada saluran air, nanti bisa terjadinya sumbatan dan akhirnya nanti musibah besarnya bisa mengakibatkan timbulnya banjir ya seperti itu. Nah, itu merupakan 8 indikator PHBS di sekolah. Sebetulnya kalau kita search ya di Google ataupun di media sosial apapun itu, mungkin kalian akan mendapatkan indikator PHBS yang lebih banyak. Ada yang sampai sekitar 12 poin. 12 poin di sana itu yang ditambahkannya, yang dikembangkannya itu, poin yang pertama itu harus bersih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Head to toe-nya itu harus bersih. Dari mulai kepala, kalau laki-laki nanti ya siswa laki-laki jangan sampai nanti ikut pembelajaran tatap muka ternyata rambutnya panjang, rambutnya kotor, rambutnya bersih. Siswa-siswi pun sama, jangan sampai karena menggunakan jilbab sehingga kebersihan rambutnya tidak diperhatikan. Itu juga sama masuk ke dalam PHBS, jadi personal hygiene-nya ya. Kemudian untuk poin selanjutnya itu ada di kebersihan pakaian. Terlebih lagi sekarang sedang pandemi COVID, insya Allah nanti pun kalau misalkan sudah berlaku pelajaran tatap mukanya,
nanti akan diatur keseragaman setiap harinya itu diupayakan ganti setiap hari, yaitu jadi kebersihan bajunya itu diperhatikan, sehingga kita itu nanti ketika kembali ke rumah atau kembali ke sekolah meminimalisir terjadinya paparan mikroorganisme yang menempel pada baju. Kemudian yang selanjutnya itu kebersihan pada daerah kuku tangan dan kaki. Kuku, tangan, dan kaki itu jangan sampai kalian sebagai siswa-siswi SMK Farmasi Pasundan Kawali yang basicnya itu adalah orang kesehatan, kalian itu calon asisten tenaga kesehatan, tapi kukunya dibiarkan panjang, kotor. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan ya. Dari segi agama pun itu sangat tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan. Apalagi kalian berperan aktif sebagai nantinya adalah calon tenaga asisten atau calon tenaga kesehatan. Ya, jadi dirawat, dibersihkan secara rutin. Kemudian diupayakan untuk pendek, ya tidak memelihara atau memanjangkan kuku, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam peraturan untuk dapat mengikuti PTM. Ya, untuk dapat mengikuti PTM AKB Sekolah Sehat ini, kami setelah mendiskusikan dengan Satgas Covid dan pihak sekolah, di sini ditarik 3 poin yang menjadi peraturan agar kalian sebagai siswa-siswi SMK Farmasi Pasundan Kawali baik kelas 10, 11 ataupun kelas 12, bahkan aturan-aturan ini juga berlaku bagi seluruh warga sekolah, baik dewan guru ataupun warga yang ada di SMK Farmasi Pasundan Kawali. Apa saja yang menjadi peraturannya? Yang pertama itu adalah ketika kita akan masuk bergabung ke SMK Farmasi Pasundan Kawali melakukan PTM Sekolah Sehat pada adaptasi kebiasaan baru, yang pertama adalah kondisi kita harus sehat, tidak sedang sakit, tidak sedang menimbulkan tanda gejala seperti halnya demam, flu, atau gangguan sistem pernafasan, kemudian tidak juga sedang dalam gangguan sistem pencernaan. Kenapa ini digarisbawahi? Dikarenakan tanda gejala ini merupakan tanda gejala yang biasanya muncul, yang sekarang itu sudah disimpulkan bahwa tanda gejala ini merupakan salah satu tanda gejala dari virus COVID-19, seperti itu. Meskipun dari zaman dahulunya sebelum adanya wabah COVID-19, sebetulnya penyakit-penyakit ini atau tanda gejala ini sudah biasa timbul dan tidak terlalu membuat parno lingkungan sekitarnya. Tetapi dikarenakan sekarang sedang masuk masa pandemi, sehingga ketika seseorang itu mengalami tanda gejala seperti ini, otomatis harus lebih protek. Makanya agar tidak harus melanggar poin peraturan nomor 1, kita harus seperti apa? Kita tentu harus melakukan aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, makan dengan asupan gizi yang baik, kemudian lakukan yang 6M itu ya, nanti akan dibahas pada slide selanjutnya. Jadi diupayakan tubuh kita itu harus sehat dulu ya, biar tidak harus melanggar poin nomor 1 dan kalian tidak perlu tersendat nanti proses pembelajaran tatap mukanya, seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak sedang melaksanakan isolasi mandiri. Jadi nanti tatkala kalian siswa-siswi SMK Farmasi ataupun dewan guru dan warga sekolah yang lainnya, tatkala nanti statusnya kita status kontak erat dengan yang terkonfirmasi atau bahkan auzubillahi min dzalik ya, tatkala nanti misalkan ada seseorang yang terkena atau terpapar COVID-19 dan harus melakukan isolasi mandiri, itu tidak diperbolehkan untuk ikut PTM Sekolah Sehat AKB di SMK Farmasi Pasundan Kawali. Tetapi tidak apa-apa, silakan aja lakukan dulu isolasi mandiri sampai tuntas. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak sedang menunggu hasil PCR. Otomatis ya kalau misalkan menunggu hasil PCR, ketika hasilnya belum keluar itu kita masih 50-50, masih bisa kategorinya itu bisa nanti keluar hasilnya itu negatif atau positif. Kalau misalkan negatif hasilnya, ya tentu hari selanjutnya kalian bisa melakukan aktivitas PTM Sekolah Sehat AKB secara normal seperti biasa. Tetapi kalau misalkan nanti hasilnya positif, berarti nanti ada tindak lanjut apakah isolasi mandiri di rumah atau harus masuk ke pelayanan kesehatan untuk ditindaklanjuti, seperti itu. Nah, setelah 3 poin itu kalian bisa pahami, di bawahnya ada kondisi sakit tetapi masuk jadwal KBM. Maksudnya, tatkala warga sekolah itu merasakan sakit atau kondisinya sakit, terganggu status kesehatannya,
tetapi jadwalnya masuk KBM, maka solusinya seperti apa? Maka pembelajaran bisa dikoordinasi dan menghubungi wali kelas. Jadi nanti tatkala ada yang terkonfirmasi atau kontak erat atau yang diharuskan untuk melakukan isoman, nanti kalian itu tinggal menghubungi wali kelas untuk tetap mengikuti pembelajaran jika memang memungkinkan. Jika memang harus isolasi mandiri murni, berarti nanti bisa diagendakan untuk ikut pembelajaran menyusul. Nanti dikoordinasinya sama wali kelas atau nanti bisa berkonsultasi dengan guru bidangnya langsung jika memang ada suatu hambatan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kebijakan untuk warga sekolah, ya, tidak memilah dan memilih itu siswa, itu guru, jadi semuanya yang ada di lingkungan sekolah. Kalau misalkan statusnya pasca terkonfirmasi COVID atau terpapar atau pasca isolasi mandiri, nah biasanya sekarang pasca isolasi mandiri selesai itu kebijakannya tidak dilakukan swab ulang, tetapi biasanya ketika ketetapannya sekarang harus melakukan isolasi mandiri selama 10 atau 14 hari. Biasanya setelah selesai di hari ke-10 atau di hari ke-14 itu, nanti suspek atau misalkan yang kontak erat, tracing, tracking, biasanya nanti diberikan surat selesai melaksanakan isolasi mandiri dari puskesmas, tetapi biasanya untuk ketetapan yang sekarang itu tidak dilakukan lagi tes swab. Seperti itu. Jadi untuk surat keterangan selesai isomannya nanti dikasih oleh puskesmas, tetapi dari pihak kami, pihak sekolah harus menindaklanjuti. Apa yang ditindaklanjutinya? Jadi nanti ketika siswa, guru atau warga sekolah lain yang mau kembali beraktivitas ke sekolah harus kembali melaksanakan swab, ya, tidak mewajibkan untuk PCR, tapi minimalnya harus melaksanakan swab antigen dengan hasil rentang waktu 1 kali 48 jam. Jadi 2 hari itu masih bisa digunakan nanti surat hasil antigen dengan status non reaktif kepada pihak sekolah. Jadi nanti ketika kembali lagi ke lingkungan sekolah untuk melaksanakan PTM AKB di sekolah, wajib melampirkan surat hasil swab dengan status non-reaktif seperti itu. Itu dikhususkan saja bagi orang yang pasca isoman atau pasca terpapar atau terkonfirmasi COVID-19. Tapi kalau misalkan hanya tanda gejala saja dan tidak berkelanjutan, misalnya, ya, tidak perlu melakukan swab antigen. Jadi setelah selesai isomannya bisa kembali ke sekolah melaksanakan AKB PTM. Tapi kalau misalkan sudah kontak erat atau terkonfirmasi positif, otomatis nanti ketika mau kembali lagi melaksanakan aktivitas AKB PTM, nanti diwajibkan untuk melampirkan surat hasil antigen dengan status non-reaktif kepada pihak sekolah, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, setelah kita memahami peraturannya tadi seperti apa, di sini saya menjelaskan apa saja yang menjadi kewajiban kalian yang harus dibawa ke sekolah tatkala masuk dalam agenda AKB PTM. Jadi pembelajaran tatap muka dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi ada hal-hal yang perlu kalian persiapkan. Ya, dinamakannya adalah kalian itu harus membawa tas siaga COVID-19. Nah, nama ini adalah hanya sebutan saja, ya, untuk keperluan kalian yang harus dibawa ke sekolah, yang terdiri dari 5 macam. Ini menjadi suatu kewajiban bagi kalian. Apa saja yang harus dibawanya? Yang pertama harus membawa masker cadangan. Tujuannya untuk apa? Untuk meminimalisir jikalau memang nanti kalian sedang beraktivitas di sekolah, sedang AKB PTM, ternyata maskernya putus atau maskernya kena droplet atau cairan. Nah, itu wajib diganti maskernya. Makanya kalian wajib menggunakan masker cadangan. Kemudian yang kedua, apalagi yang harus kalian bawa? Yang kedua adalah harus membawa hand sanitizer. Hand sanitizer, ya, kemanapun kalian berangkat sebetulnya sekarang memang diwajibkan untuk membawa hand sanitizer. Nantinya pencegahan jika memang kalian berangkat ke tempat yang memang tidak tersedia fasilitas untuk cuci tangan, seperti itu.
Kemudian yang ketiga, kalian itu wajib membawa makan dan minum pribadi. Tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika di PHBS itu harus jajan makanan yang sehat di kantin sekolah. Dikarenakan sekarang sedang pandemi COVID-19, dinonaktifkannya pengoperasian dari kantin sekolah, maka dari itu kalian siswa-siswi bahkan dewan guru ataupun warga sekolah itu wajib membawa makan dan minuman pribadi ke sekolah. Seperti itu, biar tidak perlu jajan, biar tidak perlu keluar dari lingkungan sekolah tatkala kalian sedang melaksanakan aktivitas AKB PTN di SMK Farmasi Pasundan Kawali. Kemudian yang keempat, apalagi harus dibawa, harus membawa tas kresek. Tas kresek di sini fungsinya adalah untuk menampung segala macam sampah ataupun bekas dari aktivitas kalian selama di sekolah, sehingga nanti tidak perlu kalian mengalokasikan atau membersihkan terlalu luas apa yang menjadi bekas dari kalian aktivitas selama di sekolah, seperti itu. Kemudian yang kelima, buku dan alat tulis pribadi. Nah, ini biasanya kebiasaannya kalau misalkan tidak pandemi COVID pun aktivitas di sekolah, terutama penggunaan alat tulis seperti halnya pensil, penggaris atau lain hal sebagainya, biasanya suka saling meminjam satu sama lain antar teman, ya, solidaritas. Tapi dikarenakan sekarang sedang pandemi COVID-19, maka dari itu diupayakan kalian itu ketika mau masuk ke sekolah wajib membawa alat tulis secara mandiri. Jadi tidak diperbolehkan untuk saling meminjam. Kurang lebih tas siaga COVID-19 itu isinya seperti itu. Sebetulnya kalau kalian mencari informasi, ada seperti halnya membawa sabun, tisu basah, tisu kering. Nah, itu alhamdulillah di SMK Farmasi Pasundan Kawali dari pihak Satgas Covid dan pihak sekolah itu sudah menyediakan fasilitas tersebut, sehingga kalian tidak perlu membawa secara mandiri, tetapi di tiap ruangannya, di depan ruangan itu sudah tersedia secara lengkap, ya, sehingga 5 poin itu saja yang wajib kalian bawa secara mandiri. Kemudian di gambar yang ada di samping kiri itu merupakan gambaran protokol kesehatan di sekolah yang nanti juga akan kalian laksanakan. Dari mulai menjaga jarak, memakai masker, kemudian ada dulu pengecekan nanti di depan gerbang tatkala semua warga yang akan masuk ke lingkungan sekolah itu dilakukan pengecekan suhu tubuh dulu. Kemudian yang tadi harus membawa makanan dan minuman secara mandiri, tidak berbagi, ya. Kemudian membawa perlengkapan ibadah jika memang dibutuhkan. Kemudian harus juga membawa alat tulis secara mandiri atau pribadi. Ya, tujuannya tadi sudah dijelaskan. Itu kurang lebih protokol kesehatan dan keperluan yang harus kalian bawa tatkala nanti agendanya sudah masuk pemberlakuan PTM AKB, ya, pembelajaran tatap muka dengan adaptasi kebiasaan baru, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur siswa ketika memasuki area sekolah, jika memang nanti sudah berlaku proses PTM AKB, ya. Kemudian yang pertama itu apa saja? Yang pertama, melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh di depan gerbang sekolah oleh petugas piket. Nanti setiap harinya ketika jadwal harus masuk ke sekolah itu, kalian di depan akan dilakukan pemeriksaan suhu terlebih dahulu oleh petugas piket, yang nanti alurnya, ya, pada tahap 1 ini dibagi menjadi 2. Jika memang siswa yang suhu tubuhnya lebih dari 37,5 derajat Celcius, nantinya tindak lanjutnya siswa tersebut dipersilakan untuk kembali ke rumah untuk melaksanakan pemantauan kondisi kesehatan, apalagi yang memang siswanya mengalami tanda gejala yang tadi sudah disebutkan seperti flu batuk atau gangguan sistem pernapasan dan sistem pencernaan lainnya. Itu nanti oleh petugas piket dipersilakan untuk pulang dan memantau kondisi kesehatannya di rumah. Jika memang kondisinya semakin parah, nanti dikoordinasikan dengan petugas kesehatan atau tempat pelayanan kesehatan yang ada di domisili kalian masing-masing. Kemudian siswa tersebut bisa melaksanakan KBM daring jika memang kondisi kesehatannya memungkinkan. Ya, nanti tinggal dikoordinasikan saja dengan wali kelasnya masing-masing. Kemudian alur yang kedua, tindak lanjut yang kedua, bagi siswa, tadi setelah dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, bagi siswa yang suhu tubuhnya kurang dari sama dengan 37,5 derajat Celcius, karena rentang suhu tubuh normal itu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Sehingga kalau misalkan nanti suhu tubuhnya itu masih dalam angka kurang dari sama dengan 37,5 derajat Celcius, dapat memasuki ruang kelas
dan menempati kursi sesuai dengan identitas siswa sampai proses KBM selesai. Nah, jadi ketika yang kondisinya sehat, tidak timbul tanda gejala setelah dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan suhunya dalam kondisi yang normal, dalam batas yang normal, nanti siswa itu dipersilakan untuk memasuki ruang kelasnya masing-masing, tidak untuk berkeluyuran dulu di lingkungan sekolah, di lapang juga tidak diperbolehkan, tetapi siswa harus langsung masuk ke kelasnya, kemudian menempati kursi dan meja yang sudah diberikan label sesuai dengan nama siswa dan domisilinya masing-masing, seperti itu, untuk meminimalisir paparan. Ya, jadi tidak diperbolehkan untuk berpindah-pindah tempat duduk dari mulai awal masuk sampai nanti selesai pembelajaran. Terkecuali kalau misalkan ada kebutuhan untuk buang air dan sebagainya, itu silahkan diperbolehkan. Itu pun kondisi role-nya lebih diminimalisir. Jadi diupayakan dari kelas itu langsung menuju ke tempat yang ditujunya. Kalau ke jamban ya langsung ke jamban, ya tidak dulu mengelilingi lingkungan sekolah, seperti itu. Kemudian alur atau tahapan yang kedua, melaksanakan pengecekan ketepatan tempat duduk siswa dan kelengkapan tas siaga COVID oleh guru di jam pelajaran pertama. Jadi nanti ketika akan dimulai pembelajaran pada jam pelajaran pertama itu, nanti guru yang masuk di JP pertama itu melakukan pengecekan dulu. Pengecekannya apa saja? Pengecekannya yang pertama adalah siswa itu harus duduk sesuai dengan nama dan domisilinya. Tidak boleh bergonta-ganti, berpindah-pindah, itu tidak boleh. Ya, bagi siswa yang melanggar, nanti pelanggaran pertama diberikan sanksi teguran terlebih dahulu. Teguran dan tertulis oleh guru piket nanti, ya. Jadi terhambat lagi pembelajarannya jika memang ada siswa yang melanggar, seperti itu. Jadi diupayakan kalian harus bisa menepati semua apa yang menjadi peraturannya agar KBM-nya berjalan dengan lancar. Kemudian yang selanjutnya, memeriksa kelengkapan tas siaga COVID, itu juga sama, dilakukan tindakan pemeriksaannya oleh guru yang masuk di jam pelajaran pertama. Tadi yang diceknya apa saja? Tadi yang 5 macam yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, ya, seperti itu. Pelanggarnya juga sama, jika siswa melanggar, yang pertama ada teguran dan tertulis, ya, nanti ditindaklanjuti oleh guru piket. Kemudian untuk siswa yang lebih dari 1 kali pelanggarannya, tentu akan diberikan sanksi yang lebih tegas lagi, yaitu tidak dapat melaksanakan PTM di sekolah. Jadi nanti dipulangkan, tidak bisa mengikuti proses pembelajaran, seperti itu. Jadi diupayakan jangan ada pelanggaran-pelanggaran yang kalian lakukan, ya, ketika nanti sudah pemberlakuan AKB PTM, seperti itu. Kemudian tahap yang ketiga itu melakukan proses KBM. Ya, melakukan proses KBM nanti di jam pertama sampai jam terakhir itu tanpa adanya agenda berpindah-pindah tempat duduk, saling meminjam alat tulis, itu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian tahap yang keempat, istirahat dengan tetap di area tempat duduk siswa dan makan bekal pribadi. Jadi nanti setelah pembelajaran dimulai, ya, kegiatan belajar mengajarnya dimulai, nanti ada waktu istirahat terlebih dahulu, jeda. Pada waktu istirahat pun tidak diperbolehkan untuk keluyuran, apalagi keluar ruangan, ya. Bahkan di ruangan pun tidak diperbolehkan untuk berpindah-pindah tempat duduk, ya. Jadi tetap stay di tempat duduk kalian masing-masing, kemudian bisa memakan makanan dan minuman tadi bekal pribadi yang dibawa dari rumah, seperti itu. Sampah-sampahnya nanti dialokasikan, dimasukkan ke dalam tas kresek yang kalian bawa juga secara pribadi, seperti itu. Kemudian tahapan yang kelima, melanjutkan proses KBM. Jadi nanti ketika waktu belajarnya sudah, waktu istirahatnya sudah selesai, nanti kalian melanjutkan kembali proses KBM sampai akhir. Nah, baru nanti di tahap yang keenam atau tahap yang terakhir, kalian ketika proses KBM-nya selesai, ya, nanti prosedur pulangnya itu akan dikoordinasi oleh guru di jam terakhir. Ya, nanti koordinatornya itu ada oleh guru piket Satgas Covid yang berkoordinasi dengan guru yang ada di jam pelajaran terakhir di kelasnya masing-masing, seperti itu. Jadi nanti akan lebih tertib, ya, proses pulangnya akan lebih tertib. Nanti diatur peruangan siswanya yang mana dulu, ruangannya yang mana dulu, nanti dikoordinasikan dengan antara petugas piket dengan guru yang ada di jam pelajaran terakhir. Kurang lebih seperti itu, ya, itu proses kalian kalau melakukan agenda AKB PTM di sekolah, seperti itu. Setelah tadi kalian memahami mengenai apa itu PHBS, apa saja yang harus dilakukan biar terrealisasi, kemudian bagaimana sih terciptanya sekolah sehat,
Ya, pada adaptasi kebiasaan baru ini, nah tentu selain dari PHBS, kita juga harus bermodalkan upaya promotif dan preventifnya yang tadi sudah saya jelaskan. Promotif itu promosi kesehatan dan preventif itu upaya pencegahan. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, itu betul ya. Upaya yang bisa dilakukannya apa saja? Nih di sini ada upaya promotif dan preventif yang dapat dilakukan untuk menjaga diri agar terhindar dari virus corona sehingga bisa kembali melaksanakan kegiatan sekolah sehat dengan AKB. Yang pertama, di sini yang sebelah kiri bisa dilihat ya, kita wajib melakukan prokes ya, perlindungan diri dan keluarga dari COVID-19 dengan 6M. Dari 3M nambah lagi sekarang berlakunya jadi 6M. Yang pertama, memakai masker dengan benar. Memakai masker dengan benar, wajib menutup hidung dan mulut. Ya, itu diupayakan yang sekali pakai ya, agar meminimalisir terjadinya paparan yang berasal dari droplet. Kemudian yang kedua, M yang kedua itu mencuci tangan pakai sabun. Mencuci tangan pakai sabun itu bagian dari upaya PHBS dan masuk juga dalam perlindungan diri mencegah terjadinya paparan virus COVID-19. Jadi sudah 2 agenda terlaksana ya, jika kita merealisasikan tindakan mencuci tangan pakai sabun. Kemudian yang selanjutnya, M yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Alhamdulillah di SMK Farmasi Pasundan Kawali dari setiap ruangan itu sudah ada rambu-rambunya, sudah dipasang dengan ukuran yang bahkan lebih dari 1 meter ya, ada yang 1,5 meter jaraknya. Jadi kalian nanti tinggal mematuhi saja, melihat rambu-rambu yang ada di sepanjang kelas di wilayah sekolah kita nanti ya, dilihat rambu-rambunya. Jadi kalian menempati setiap rambu-rambu tersebut dengan baik, seperti itu. Di kelas pun sama, settingannya untuk tempat duduk itu sudah disetting dengan jaga jarak ya, minimal 1 meter. Alhamdulillah sudah terrealisasi, jadi terfasilitasi dengan baik dari mulai M1, M2, M3. Sekarang M yang keempat apa? Melaksanakan vaksinasi COVID-19. Nah, sekarang kebetulan kebijakannya usia remaja itu 14 tahun kalau tidak salah, itu sudah bisa melakukan vaksinasi COVID-19. Jadi bagi tingkatan SMK itu sudah bisa melakukan vaksinasi, itu bisa lebih efektif untuk meminimalisir paparan virus COVID-19 ya. Tapi bukan berarti sudah aman tidak akan terpapar, tidak. Tapi minimalnya ketika terpapar itu tanda gejalanya tidak terlalu berat, seperti itu ya. Kemudian untuk M yang kelima, menghindari kerumunan. Nah, yang ini makanya tadi dibuat peraturan dari mulai siswa masuk sampai siswa pulang, itu dibuat peraturan untuk apa? Untuk menghindari kerumunan. Tempat duduk juga sama diatur untuk apa? Untuk menghindari kerumunan. Ya, karena kerumunan ini menjadi salah satu faktor utama ya dan terbesar untuk lebih memaparkan COVID-19, sehingga sangat diminimalisir adanya kerumunan di lingkungan sekolah SMK Farmasi Pasundan Kawali. Kemudian M yang terakhir apa? Membatasi mobilitas. Makanya tadi aturannya, tatkala sudah masuk ke lingkungan sekolah, diupayakan siswa itu yang suhu tubuhnya baik langsung masuk ke ruangan, langsung menempati tempat duduknya masing-masing sesuai dengan nama. Tidak diperkenankan untuk mobilitasnya itu kemana-mana ya, itu tidak diperbolehkan ya. Termasuk kalian pun ketika dari rumah berangkat ke sekolah, dari sekolah berangkat atau kembali lagi ke rumah itu diupayakan tidak keluyuran dulu kemana-mana ya, untuk meminimalisir paparan virus COVID-19 itu. Jadi kalau tidak butuh-butuh banget itu diupayakan diminimalisir dulu lah mobilitasnya ya. Itu insya Allah nanti kalau misalkan pandeminya sudah berakhir, nanti kalian bisa dengan leluasa lagi melaksanakan aktivitas seperti itu. Nah, itu 6M yang bisa kita lakukan untuk upaya promotif dan preventif. Selain dari 6M juga kita harus bisa menjaga diri, yang diupayakan dengan ada sekitar 10 poin yang bisa kita upayakan, yang dikutip dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ya, Germas. Ini kita juga bisa melakukan. Yang pertama, harus makan makanan bergizi. Kemudian harus rajin olahraga, harus mencuci tangan, jaga kebersihan lingkungan, sama ya kayak PHBS. Kemudian tidak merokok. Kemudian minum air minimal 8 gelas per hari. Ya. Kemudian kita juga harus memakan makanan yang kadar kematangannya sempurna. Kemudian kita juga
harus menjaga kondisi kesehatan. Bila ada demam, bila ada tanda gejala lain, bisa langsung melakukan tindakan observasi atau bahkan pengobatan berangkat ke pelayanan kesehatan. Kemudian kita juga harus menggunakan masker jika memang ada tanda gejala. Bahkan sekarang mah tidak ada tanda gejala pun, tidak muncul tanda gejala pun, kita wajib menggunakan masker karena sedang dalam masa pandemi. Kemudian yang terakhir ya tentu ya segala macam yang kita upayakan tidak terlepas dari berdoa. Jadi segala macam upaya yang sudah kita lakukan tentu harus diiringi dengan doa. Ya, mendekatkan diri kepada Allah, memohon agar pandemi ini segera berakhir dan segala macam upaya yang kita lakukan di upaya promotif dan preventifnya itu bisa berjalan dengan sukses sehingga kita bisa sejahtera dari segi kesehatannya. Ya, seperti itu tanpa suatu gangguan atau kekurangan apapun. Itu upayanya yang bisa dilakukan. Nah, jadi sekarang bisa kita simpulkan bahwa melalui penerapan AKB dan PHBS di sekolah itu dapat memberikan manfaat terutama ketiga poin ini. Yang pertama, manfaatnya untuk apa? Untuk terciptanya sekolah yang bersih dan sehat sehingga peserta didik, guru, warga sekolah, dan masyarakat lingkungan sekolah terlindungi dari berbagai gangguan dan ancaman penyakit. Yang tadi ya, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan menunggu kita terpapar suatu penyakit dulu, tapi kita harus sukses di upaya promotif dan preventifnya. Contohnya sekarang yang sedang mewabah, ya wabah virus COVID-19. Kalau kita sudah sukses, promotif preventifnya sudah diikhtiarkan, insya Allah ya kita bisa terjaga atau terlindungi dari paparan wabah virus COVID-19. Kemudian manfaat yang kedua untuk apa? Untuk meningkatkan semangat proses belajar mengajar. Jika memang PHBS-nya sudah sukses, promotif preventifnya sudah sukses, insya Allah kita tidak akan terhambat oleh faktor apapun sehingga kita bisa meningkatkan semangat tanpa adanya gangguan dalam proses pembelajaran atau proses belajar mengajar seperti itu. Nah, dan yang terakhir itu ya tentu manfaatnya adalah mewujudkan tadi judul yang pertama, ya mewujudkan, merealisasikan sekolah sehat AKB di masa pandemi. Ya, sehingga citra sekolah sebagai institusi pendidikan, jika kita bisa menerapkan PHBS, mensukseskan PHBS, otomatis citra sekolah sebagai institusi pendidikan bisa meningkat dan dapat menjadi percontohan sekolah sehat. Terlebih lagi, kita itu kan basicnya sekolah kesehatan, ya kompetensi keahlian farmasi dan asisten keperawatan, ya itu semuanya di bidang kesehatan bergelutnya, sehingga malu jika memang kita dari segi PHBS-nya itu minim atau lebih rendah dibandingkan sekolah lain. Ya otomatis kita itu wajib menjadi nomor 1 dan harus selalu menjadi nomor 1 ya dalam menampilkan sekolah yang sehat, terutama sekolah yang sehat pada adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Seperti itu ya kurang lebih untuk materi yang saya sampaikan. Jadi intinya ketika kita sudah berikhtiar, yang ikhtiarnya tadi sudah dipaparkan mengenai PHBS, mengenai upaya promotif preventifnya dalam menangkal si COVID-19 ini, insya Allah kita akan merasakan dampak positifnya. Positifnya bukan positif COVID, tetapi positif dalam hal sejahtera dari segi kesehatan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sebagaimana apa yang kita rencanakan. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Hanya sekian materi atau ilmu yang bisa di-share, meskipun cuma sedikit tapi semoga bisa bermanfaat. Saya haturkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.